Majulah, bina aman, majulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soros Slihah. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya sehat dan dapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, untuk menambah semangat hari ini, kita tepuk-tepuk dulu ya. Ya, Bu Ana contohin dulu. Tepuk kelas 4. Aku kelas 4 solih, berprestasi, disiplin, ceria. Ya, kelas 4 is the best. Gimana? Bisa? Yuk kita coba lagi bersama-sama Bu Ana ya. Tepuk kelas 4. Aku kelas 4 solih, berprestasi, disiplin, ceria. Ya, kelas 4 is the best. Yeay. Ya, anak-anak semangat ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang alat optik. Nah, diperhatikan gambarnya. Itu ada kamera, ada loop, ada yang namanya periskop dan kacamata. Nah, selanjutnya, kita akan membaca tujuan pembelajaran hari ini dulu, yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya amat jauh dan benda yang berukuran amat kecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu manusia memerlukan alat bantu berupa alat optik. Ya, alat optik. Ada yang tahu? Tahukah kamu apa itu alat optik? Ya, benar sekali. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Sifat cahaya apa itu ya? Yang diterapkan oleh alat optik. Ulang lagi, alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, yaitu pemantulan dan pembiasan cahaya. Itu pengertian dari alat optik. Nah, beberapa contoh alat optik yaitu tadi di awalnya ada gambarnya ya, yaitu periskop, loop, kacamata, dan kamera. Nah, anak-anak, biar kita lebih paham, kita bahas satu-satu contohnya ya. Perhatikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas periskop. Apa sih itu periskop? Ada yang tahu? Ya, periskop adalah alat optik sejenis teropong yang arah pandangannya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus di depan mata. Bu Ana ulangi lagi, periskop adalah alat optik sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan ya. Maaf tadi ada yang salah, dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus di depan mata. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut dari dalam kapal selam. Ini bentuk dari periskopnya. Ada kapal selam, kemudian itu ada alat periskopnya. Yang di dalamnya, ya di dalam kapal selam itu ada orang yang mengamatinya. Nah, ini yang dinamakan periskop. Periskop termasuk alat optik. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah loop. Nah, pasti anak-anak sudah pernah tahu dan pernah memegang ya loop itu bentuknya bagaimana, fungsinya buat apa. Nah, Bu Ana jelaskan lagi. Loop merupakan alat optik yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda.
Ini benda optik yang digunakan adalah lensa cembung. Ini contoh dari loopnya. Kemudian ini kegunaannya ya, dapat memperbesar bayangan benda. Kemudian contoh alat optik yang ketiga, itu kacamata. Semuanya pasti tahu ya kacamata, bahkan ada yang sudah memakainya itu. Nah, kacamata ya juga termasuk alat optik yang berfungsi membantu penglihatan rabun jauh atau miopi, dan rabun dekat atau hipermetropi. Kemarin sudah dibahas tentang gangguan penglihatan. Nah, kacamata penderita rabun jauh kemarin berlensa apa? Ya, berlensa cekung. Kemudian penderita rabun dekat berlensa cembung. Kemudian alat optik yang keempat yang kita bahas yaitu kamera. Nah, pasti punya semuanya ya, yang punya HP pasti ada kameranya. Bahkan di depan Bu Ana ini juga ada kamera yang merekam. Apa itu kamera? Ya, kamera adalah merupakan alat optik yang berfungsi mengabadikan dan merekam peristiwa, mengabadikan foto kalian, kemudian mengabadikan kegiatan kalian direkam berupa video. Itu adalah fungsi dari kamera. Nah, teman-teman, anak-anak, di dalam kamera itu terdapat yang namanya lensa cembung yang berfungsi membiaskan cahaya yang masuk sehingga dapat membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu adalah bayangan yang dibentuk oleh kamera. Nah, ya pastinya teman-teman sudah memegang dan menggunakan ya. Anak-anak itu sudah pernah memegang, bahkan menggunakan, bahkan ada yang mempunyai 2 kamera. Barakallah. Nah, kita tadi sudah membahas tentang apa ya? Ya, tentang yang Bu Ana sebutkan tadi tentang lensa ya, lensa cembung dan lensa cekung. Apa sih itu lensa cembung dan lensa cekung? Ciri-cirinya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, lensa cembung ciri-ciri. Nah, anak-anak biar tahu ya. Dari kemarin Bu Ana kok nyebutkan lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung itu apa? Lensa cekung apa? Gunanya bagaimana? Ya, ciri-cirinya apa ini Bu Ana? Beri singkat ya. Materi singkat yaitu ciri dari lensa cembung yaitu lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Itu adalah lensa cembung. Ciri dari lensa cembung. Ini bentuk dari lensa cembung. Diperhatikan contohnya gambarnya ya. Ya, bagian tengahnya itu tebal dan bagian tepinya itu tipis. Cirinya seperti itu. Kemudian kalau lensa cekung, ya kebalikannya dari lensa cembung, yang bagian tengahnya itu tipis, tapi bagian tepinya itu tebal ya. Itu adalah lensa cekung. Ini adalah gambar dari lensa cekung, bagian tengahnya tipis dan bagian tepinya adalah tebal. Nah, itu adalah materi dari Bu Ana ya tentang alat optik. Bisa dipelajari karena itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian, kecuali periskop itu ya, itu adalah pengetahuan, mungkin baru mendengarnya, itu adalah pengetahuan baru. Nah, alat optik itu termasuk dari pemanfaatan sifat-sifat cahaya ya untuk membantu kehidupan kita ya. Tadi ada beberapa alat optik yang Bu Ana contohkan, pastinya masih banyak lagi alat-alat optik ya. Nah, sekian dari Bu Ana. Semangat, tetap sholat 5 waktu, kemudian taat pada orang tua karena posisi kalian ada di rumah, dan selalu jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.